Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita selalu memanjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa dapat bernapas, masih bisa dapat beraktivitas, masih bisa dapat bertobat, masih bisa dapat menambah pundi-pundi amal kita untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, pada kesempatan ini kita akan mengulas keutamaan surat Al-Mulk. Salah satunya dilindungi dari siksa kubur. Surat Al-Mulk adalah surat ke-67 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 30 ayat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Maka dari itu surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah. Ada sejumlah keutamaan dari surat Al-Mulk. Salah satunya adalah dilindungi dari siksa kubur. Membaca surat Al-Mulk juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, terutama saat sebelum tidur di malam hari. Lantas, apa keutamaan lain yang didapat dari membaca surat Al-Mulk? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Keutamaan membaca surat Al-Mulk. Ada sejumlah keutamaan dari membaca surat Al-Mulk, apalagi jika kamu mengamalkan surat ini setiap hari, yang mana dapat memberi keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak. Mengutip dari berbagai sumber keutamaan surat Al-Mulk, yang pertama, memberi syafaat di akhirat nanti. Dalam buku panduan praktis doa dan zikir sehari-hari oleh Abdul Zulfidar AKH, keutamaan membaca surat Al-Mulk adalah dapat memberi syafaat bagi umat muslim di akhirat kelak. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashashar, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Abbas al-Jusyami, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku, surat Al-Mulk, hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, dilindungi dari siksa kubur. Siksa kubur selalu menanti manusia yang tidak taat pada ajaran Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup di dunia, agar selamat dari siksa kubur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada seluruh umat muslim untuk membaca surah Al-Mulk. Dalam buku tafsir Ibnu Katsir karya Mahir Ahmad As-Syufi, hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang artinya Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, Allah akan melindunginya dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang ketiga, diamalkan Rasulullah SAW sebelum tidur. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umat muslim untuk membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut, yang artinya, Jabir berkata, Nabi biasa tidak tidur sehingga membaca surat As-Sajdah dan Al-Mulk terlebih dahulu. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwa membaca surah Al-Mulk dapat memberikan syafaat kepada umat muslim sampai ia diampuni dari dosa-dosanya. Yang artinya, Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah SAW bersabda, di antara Al-Quran ada satu surah yang berisi 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sampai ia diampuni, yaitu surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Itulah tadi sahabat semua
manfaat surah Al-Mulk. Banyak sekali manfaatnya, mulai dari dijauhkan dari siksa kubur, mendapat syafaat, diampuni dosa-dosanya, serta masih banyak manfaat-manfaat lain apabila kita sering mengamalkan membaca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca surah Al-Mulk setiap harinya sampai kita meninggal. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum.